Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Iya. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, Alhamdulillah. baik Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan reguler khusus mata kuliah manajemen kualitas ya. Pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-10 dan ke-11 ya. Nah, oke. Sebaiknya semua mengaktifkan kameranya dulu ya. Videonya diaktifkan dulu ya. Biar saya bisa lihat wajah kalian yang ganteng, yang cantik, yang semangat ya. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak Ismail. Oke, hari ini penuh dengan warna ya. Saya melihat ada kesemangatan di diri kalian ya, terutama bagi yang baru pulang kerja ya dan masih memiliki pengorbanan untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini ya. Oke. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ya, supaya kita saling bisa melihat kembali dan bisa mendengar suaranya lagi ya. Oke, saya mulai dari Astri. Halo Astri, apa kabar Astri? Halo Pak, alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana malam ini? Bisa lebih semangat dari 2 minggu yang lalu? Usahakan Pak selalu semangat. Selalu semangat ya. Dengan sisa seharian. Iya, kunci keberhasilan itu dari semangat ya Astri ya. Ya Pak. Baik, berikutnya saya sapa Sevia. Halo Sevia. Halo Bapak. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 dan 11 ya. Jadi mungkin tinggal 2 kali pertemuan lagi kita sudah selesai ya sampai ke-14. Saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan yang terpenting adalah kalian tetap semangat dan fokus ya pada satu aktivitas ya. Jadi walaupun kalian banyak aktivitas di luar ya, buat prioritas ya. Di dalam hidup ini perlu prioritas ya. Kalau semua dikerjakan biasanya kata orang itu tidak ada satupun yang akan selesai ya. Jadi kunci keberhasilan orang itu adalah semangatnya tetap dipertahankan, fokus kepada aktivitas yang sedang dijalankan ya. Oke, itu kira-kira kata motivasi saya malam ini buat semuanya, karena saya berharap banyak yang tetap mengikuti sampai akhir dari perkuliahan kita ya. Oke, hari ini saya akan buka dengan share screen dulu ya. Kalau ada pertanyaan mengenai perkuliahan sebelumnya, ataupun yang berhubungan dengan persiapan kita nanti UAS ya, ataupun tugas-tugas yang saya berikan di LMS. Amjad sudah mengingatkan kembali ya, banyak beberapa teman yang tidak bisa akses LMS, tapi saya kasih jalan keluar dengan lewat email ya. Jadi kalaupun nanti ada tugas berikutnya, dicoba dulu ya, kalau nggak bisa lapor Amjad ya. Sebagai ketua kelas nanti kita akan cari jalan keluarnya. Oke, hari ini luar biasa ya. Topik yang akan kita bahas ini menyangkut hubungannya dengan internasional ya. Oke, apakah materi saya bisa kalian lihat di sana? Terlihat Bapak. Terlihat Pak. Oke, good. Materi ini ada 2 topik ya sebenarnya terkait dengan ISO 9000 dan ISO 14000 ya. ISO ini sudah menjadi topik internasional ya. Semua orang sekarang di berbagai universitas ya itu memasukkan kurikulumnya ya.
kurikulum ISO ya. Dan ini juga sudah dipakai. Saya yakin yang sudah bekerja di perusahaan dengan sistem pengelolaan kualitas yang lebih maju ya, tentu sudah menggunakan ISO ya, ISO ya. Sekarang ISO sudah menggunakan versi yang 2015. Oke. Berikutnya sekedar gambaran, materi ini merupakan gambaran dari bagaimana kita melihat persyaratan quality ya. Bagaimana mengelola quality dengan menggunakan persyaratan internasional. Nah, metode yang kita pakai sama seperti biasa ya. Jadi ada Zoom ya, nanti kita pemaparan materi, kemudian kita nanti ada blogspot. Ini spesial ya dari kita ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, terkait dengan diskusi bersama ya, seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian nanti evaluasi kita akan menggunakan Google Form ya. Kemudian absensi dan bahan ajar itu ada di LMS ya. Oke. Berikutnya saya ingatkan kembali untuk kriteria penilaian asesmen kita itu dibagi atas tugas itu 30%, terdiri dari presentasi kelompok, kemudian ada kuis ataupun ada spesial tugas ya. Kemudian ada juga UTS dan UAS ya, dengan porsi 30 dan 40%. Dan jangan lupa kehadiran itu menjadi salah satu ini kriteria ya, harus minimal 75%. Referensi yang kita pakai ada 6. Saya berharap kalian bisa menggunakan ataupun membeli ya salah satu dari referensi ini sebagai aset ataupun sebagai investasi masa depan. Jadi kalau kalian punya uang lebih sedikit, carilah salah satu dari referensi ini sebagai bukti bahwa kalian pernah mendapatkan bahan ajar dari saya dari sumber yang resmi ya. Oke, RPS kita malam ini itu terdiri dari ISO 9000, kemudian bagaimana model 9001, 9002, 9003 dan 9004 ya. Kemudian nanti kita bicara bagaimana sih hubungan antara ISO ini di dalam dunia perdagangan internasional. Dan bagaimana kalau kita ingin menerapkan ISO, prosedurnya seperti apa? Dan apa manfaat dari sertifikat ini? Terakhir adalah kita akan bicara sedikit 14.000. Saya berharap materi ini menjadi bagian yang kalian pahami ya, secara teori dan secara prakteknya nanti ya, di tempat bekerja masing-masing. Oke, kita masuk ke topik yang paling umum kita gunakan ya, yaitu diskusi forum ya. Di dalam topik ini ada satu topik yang dimintakan untuk kalian jawab ya, dan menjawabnya adalah di Blogspot. Seperti biasa topiknya mengapa standar internasional dibutuhkan dunia bisnis. Ada satu lagi topik yang nanti kalian lihat juga di Blogspot. Oke, untuk ini saya berharap kalian bisa menuju ke blogspotnya kita ya, di web manajemen kualitas Blogspot. Oke, mari sama-sama kita ke sana ya. Saya stop dulu share screen-nya. Kita buka dulu Blogspot-nya. Oke, ya. Apakah sudah ada yang membuka Blogspot? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Oke, keren ya. Ya. Oke, sudah semua ya. Jadi di Blogspot-nya kita itu ada bagian dari paling atas ya, itu terkait video motivasi, info kampus kita, kemudian pembelajaran internasional yang saya mintakan dari kalian kalau memiliki waktu lebih untuk mendapatkan sertifikat internasional free ya, kemudian berlakunya secara internasional,
dan mendapatkan pengalaman ya, serta sertifikat yang diakui. Di bawahnya sudah saya create buat kalian untuk lebih menyenangkan e-book 1 sampai e-book ke-13 materi kita. Oke, kita sampai kepada discussion forum 10-11 regular khusus, topiknya adalah 2 ya, mengapa standar internasional dibutuhkan di dunia bisnis, bagaimana menurut Anda keterlibatan SDM di dalam membangun budaya mutu. Oke, ini diskusi kita malam ini, nanti saya akan mendengarkan pemaparan kalian masing-masing. Untuk itu saya berikan waktu 10 menit dari sekarang, selamat mengerjakan. Baik, semuanya sudah menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan. Jadi sudah ada sekitar 12 komen. Kita akan membacakan komen berikutnya. Untuk sementara kita skip dulu ya untuk yang sudah masuk, karena kita melihat juga waktu ya, waktu untuk beberapa agenda lainnya. Saya coba stop share screen-nya dulu. Ya, baik. Materinya terlihat di monitor kalian? Terlihat, Pak. Terlihat. Ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan terkait materi, langsung saja. Karena ini bagian juga dari penilaian ya, asesmen ya. Jadi kalau ada yang bertanya langsung ya. Nanti akan di-record oleh Amjad juga ya. Oke, baik, kita langsung ke topiknya. Kenapa sih ISO ya? Ini pertanyaan sederhana ya. Tetapi sekarang di dalam dunia bisnis itu menjadi sesuatu banget ya. Karena kalau kita lihat banyak perusahaan menengah ke atas ya, terutama perusahaan-perusahaan besar di dunia ini sudah mengacu kepada salah satu persyaratan internasional yang akan menjadikan mereka menjadi perusahaan yang sudah tersertifikasi. ISO bukan satu-satunya ya. Jadi ada beberapa persyaratan ataupun standar internasional lainnya, tetapi saat ini yang paling umum dipakai orang adalah ISO ya. ISO ini bagian daripada persyaratan yang memudahkan ya bagi semua pebisnis dan organisasi, baik yang profit ataupun non profit ya. Itu banyak yang memakai ISO ya. Kalau ada yang bertanya apakah ISO itu bisa dipakai di bisnis jasa? Bisa ya. Di bisnis pendidikan bisa ya. Jadi semua bisa mengacu kepada persyaratan. Sekarang sudah ribuan ya standar internasional yang sudah dirangkum. Tapi khusus untuk mata kuliah kita hari ini terkait manajemen mutu, ISO yang patut kita pelajari adalah ISO 9001. Dan nanti saya akan bahas sedikit mengenai ISO 14000 ya. Oke, kalau kita bicara mengenai ISO tidak lepas dari apa itu kata ISO ya. Ini sebenarnya bukanlah kata singkatan ya dari tulisan International Standard of Organization ya. Sama sekali bukan ya, karena ISO itu sendirinya berasal dari kata Yunani ya yang artinya sama. Nah, mengapa kita menggunakan ISO 9001? Karena yang paling banyak menggunakan persyaratan terkait dengan manajemen mutu adalah ISO 9001, di mana di dalam itu diatur tentang bagaimana sistem manajemen mutu atau yang dikenal dengan QMS. Oke, ada yang bertanya untuk ISO? Mungkin sudah ada dari rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang di perusahaannya sudah menerapkan ISO ya. Mungkin ada yang mau coba respon ya. Rini atau siapa? Oh, mau nanya boleh? Boleh, silakan. Oke, Pak. Jadi ISO ini kan sasaran ini ya, Pak, standar internasional. Ya. Nah, itu tuh kira-kira ada ketentuan gitu nggak sih, Pak? Perusahaan mana aja yang pakai ISO dan itu tuh ISO berapa kayak gitu, Pak? Oke. Ya,
Bagus, Vivi, pertanyaannya ya. Nanti Amjad tolong dicatat nih Vivi nih ya. Ini bagian dari assessment. Nah, Vi, kalau untuk ISO itu bisa digunakan manufacturing ya, atau juga non manufacturing ya. Perusahaan yang ada pengolahan, ada juga yang tidak pengolahan ya. Ada yang berbentuk menghasilkan produk atau juga yang jasa. Ada yang menggunakan dari pendidikan, hotel ataupun juga rumah sakit ya, itu menggunakan 9001 ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana revisi ataupun edisi terakhir yang digunakan ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari satu periode ke periode berikutnya terjadi perubahan-perubahan menyangkut pemakaian dari ISO ini di unit bisnis ya, unit bisnis mana. Jadi nanti terlihat ya. Jadi perusahaan mana aja bisa ya. Baik itu skala kecil pun Vi, itu dipakai ya. Karena persyaratannya itu dibuat lebih sederhana ya. Intinya adalah bagaimana kita memenuhi persyaratan itu dan bisa kita jalankan di dalam perusahaan. Nah, itu dia ya kuncinya. Oke, untuk sementara bisa menjawab pertanyaannya Vi? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mau nanya lagi sih, Pak, boleh? Ya. Tadi kan ada persyaratannya ya, Pak. Ya. Nah, berarti ISO kan ada beberapa kayak tahunnya gitu kan, Pak. Kayak contoh ini 9001, 2016. Terus Ya. kalau nggak salah ada juga yang 14.000. Nah, apakah masing-masing itu tuh ada persyaratan tersendiri atau sama rata gitu, Pak? Dan dilihat kualitas perusahaan itu dari mana? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaannya, 9001 itu untuk manajemen mutu. 14.001 itu terkait lingkungan. Jadi kalau perusahaan itu bergerak di bidang atau menyangkut masalah lingkungan, seperti ya industri pengolahan kayu, ya kayunya itu diambil dari mana? Merusak lingkungan enggak? Ya, nanti di dalam persyaratannya untuk mutu dan lingkungan beda. Tetapi sekarang dihampir samakan ya. Subklausulnya hampir sama ya. 1 sampai 10 ya. Tetapi kontensnya, persyaratannya itu berbeda-beda. Jadi kalau terkait 9001, persyaratannya adalah persyaratan yang berhubungan dengan mutu ya. Nah, jadi mulai dari yang kita bicara dari awal ya, ada TQM ya, persaingan dan sebagainya. Nah, di dalamnya ada ya. Kemudian kalau 14.001 itu banyak terkait kepada lingkungan ya. Oke, itu kira-kira Pi ya. Kalau masalah kualitas perusahaannya, kalau dia sudah mendapatkan ISO, berarti dia sudah memenuhi persyaratan internasional. Apapun kontens yang ada di dalam persyaratan itu. Oke? Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Vi ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Kejawab. Oke, ya, keren ya. Oke. Ya, kita lanjutin lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Organisasi ini ya sebenarnya sudah berdiri sejak 1947 ya. Indonesia itu sudah masuk ke dalam organisasi ini yang diwakili oleh KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Jadi kita sudah diakui nih, Indonesia sudah diakui untuk menetapkan standar internasional yang berlaku oleh ISO ya. Nah, bahkan kita sudah ada SNI-nya ya. Jadi kalau mahasiswa mau lihat ataupun mahasiswa-mahasiswi mau lihat persyaratan dalam bahasa Indonesianya, bisa dilihat di dalam SNI ya. SNI 9001. Jadi kita sudah mengeluarkan standar sesuai dengan ISO ya. Nah, sama kalau di Indonesia namanya SNI. Oke, berikutnya manfaat. Tentu banyak manfaatnya ya. Sudah tadi kalian sudah bahas lah ya satu-satu, banyak sekali yang berhubungan dengan kepercayaan pelanggan, jaminan kualitas, produktivitas ya. Bahkan juga ada yang menyebutkan sebagai tools untuk memotivasi moral dan kinerja karyawan ya. Jadi ada 11 manfaat yang bisa dilihat ya, yang hubungannya tuh semua positif ya untuk meningkatkan kinerja ya, kinerja perusahaan. Nah, ini 11 manfaat inilah yang membuat perusahaan sekarang berlomba-lomba ya
untuk mendapatkan sertifikat ISO. Baik. Nah, di dalam menerapkan ini, organisasi akan merasa berkesinambungan ya. Dalam apa? Dalam prosesnya ya, dalam sistem kepemimpinan, dalam mengelola sumber daya, dalam hal perbaikan, di dalam sistem manajemen, kemudian pengambilan keputusan, kemudian ada hubungannya dengan saling menguntungkan dengan para pemasok. Oke, itu kira-kira ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk ini? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Mau nanya lagi boleh, Pak? Ya, sebentar ya. Boleh. Ini karena biasanya ini ya, menarik ya. Oke, bagus banget nih pertanyaan Vivi ya, mengenai sertifikat ya. Kadang-kadang sudah gembira dapat sertifikat ya, semua karyawannya itu senang ya. Nah, tetapi bukan berarti berhenti sampai sertifikat ya, karena sertifikat itu kan pasti ada masa waktunya. Nah, kadaluarsanya biasanya itu 3 tahun. Ya. Mungkin sekarang sudah banyak yang berubah, ada yang sampai 5 tahun ya, tapi ya, sejauh ini yang masih digunakan adalah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun sebenarnya perusahaan itu nggak dibiarkan, tetapi dievaluasi setiap tahun. Jadi setiap tahun ada kunjungan dari para auditornya untuk melihat apakah ISO itu benar-benar diimplementasikan sesuai dengan persyaratan ya. Jangan sampai ISO itu hanya sebuah slogan sertifikat yang digantung ya. Nah, itu kebanyakan begitu ya. Nah, makanya setiap tahun pasti ada ya dari pihak badan sertifikasi datang ya. Datang ngaudit ya, apakah dalam bentuk surveillance namanya ya. Datang bertanya, memenuhi, lihat, observasi, interview ya, baru nanti diputuskan. Oke, masih oke, diteruskan. Kalau masih ketemu ada yang beberapa major, minor, itu harus diperbaiki. Nah, kalau diperbaiki berarti nanti harus melaporkan mana yang persyaratan yang tidak dipenuhi. Begitu juga seterusnya ya. Jadi jangka waktunya ada ya, tidak berlaku seumur hidup ya. Oleh karena itu ISO ini sebenarnya di beberapa orang mengatakan salah satu proses bisnis ya. Orang menggunakan pihak barat itu menjadikan ini satu bisnis ya. Tetapi kita tidak melihat dari bisnisnya. Tapi kita melihat dari dampaknya tadi, yang 11 tadi ya. Itu yang kita bisa gunakan. Oke. Bisa menjawab, Vi ya, pertanyaannya ya? Oke, Pak. Terjawab akhirnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lihat ISO 14001 merupakan jaminan ya. Keamanan pelestarian lingkungan. Pak, ada nggak perusahaan yang dua-dua ISO 9001 dan 14001? Ada, ya, ada ya. Jadi yang maju itu biasanya kalau mutu udah nggak menjadi tren lagi bagi mereka. Jadi mereka mengarah sekarang ke arah yang lingkungan. Karena apa? Karena produk-produknya itu banyak berhubungan dengan masalah lingkungan. Nah, mereka lebih fokus kepada 14.000. Jadi kalau 9.001 tetap, 14.001 mereka juga lakukan ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana komitmen perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Umumnya ini akan memberikan motivasi untuk penyelamatan lingkungan dan hubungan antar perusahaan dengan lingkungan. Ini ya kunci dari 14.001 ya. Nah, ini sama ya. Jadi kalau kita lihat dari perbandingan, kalau ISO 14001 itu revisinya tahun 2004 ya. Jadi lebih dulu dia ya. Kalau yang 9001 tadi mulainya 2008. Sebenarnya sebelum 2008 sudah mulai ya. Tetapi sekarang antara 2015 dengan 2008. Tapi kalau lingkungan revisi 2004 dengan 2015. Klausulnya pun ini berbeda ya. Ada yang 4, ada yang 12 ya. Kalau lihat perjalanannya itu mulai dari 73 ya, tahun 73. Ini ada beberapa ya. Requirement-nya juga hampir sama kalau dilihat dengan ISO ya. Tetapi di dalamnya yang berbeda ya. Ada environment policy ya, tetapi menyangkut leadership, kompeten, manajemen review, internal audit, corrective action-nya sama semuanya ya. Oke, ini salah satu bentuk ini ya. Oke. Sebelum saya akhiri part pertama ini, mungkin kita tidak
lihat dari ini ada tugas yang harus kalian jawab ya di LMS ya. Pertanyaannya terkait perusahaan pangan lestari ya. Nanti kalian boleh lihat di LMS apa yang harus kalian jawab atas pertanyaan kasus perusahaan pangan lestari ya. Saya berharap ini bisa dijawab dalam 2 minggu ke depan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dan dikumpulkannya seperti biasa ya di LMS ya. Ada yang mau tanya lagi? Bapak, saya izin nanya dong. Boleh, boleh. Oke, jadi hari ini adalah kelompok 6 terakhir yang akan presentasi terkait dengan manajemen kualitas. Subtopiknya adalah re-engineering. Wah, ini keren banget ini ya. Topik yang akan dibahas oleh 6 teman kalian ya. Ini nanti akan ditanyakan oleh kelompok 1 ya. Nah, nanti saya akan memoderasi. Pak, ada kelompok 7, Pak. Oh, masih ada kelompok. Masih ada satu lagi ya, sorry. Kelompok 7. Iya, Pak. Sorry, masih ada. Berarti nanti di 2 minggu depan ya, kelompok 7 ya. Oke, silahkan kelompok 6 ya. Ada Sepia, Natasha, Alicia, Kenjar, Francisca ya. Nanti dan Yosi. Yang bertanya adalah kelompok 7 ya, kelompok 7. Jadi siap-siap ya yang bertanya kelompok 7. Silakan kelompok 6. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya buka ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Satria Yunas selaku dosen mata kuliah manajemen kualitas dan teman-teman, Mas dan Mbak sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sepia Nuzahra, Natasha Aprilia, saya sendiri Alicia Damayanti, Kenya Naradipa, Francisca Veronica, dan Yosi Simanulang. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini, Yosi Simanulang tidak bisa hadir ya Pak ya. Oke, catat aja ya. Iya. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai business process reengineering. Yang pertama saya akan membahas tentang definisinya. Menurut Lyon tahun 1988, reengineering atau proses rekayasa ulang adalah proses pemikiran ulang secara fundamental dan desain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai perbaikan dramatis dalam kritis ukuran kinerja secara kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Lalu yang kedua, menurut Hammer dan Cempey tahun 1993, reengineering adalah pemikiran ulang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. Selanjutnya. Oke, baik. Karena waktu juga, maka kita akhiri kegiatan perkuliahan kita hari ini. Mulai dari tadi saya membuka, kemudian kita sudah melakukan discussion forum, kemudian kita juga sudah melakukan presentasi materi, ya. Kemudian ada pertanyaan, kemudian ada tugas, jangan lupa di LMS nanti ya. Kemudian ada presentasi dari kelompok 6 ya, dan dijawab dengan lugas dan komprehensif ya. Dan kita akhiri dengan kesimpulan ya. Oke, demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa absensi ya. Jangan lupa juga mengerjakan tugasnya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di 2 minggu lagi. Assalamualaikum.